Ya kan tak mungkin tiap sebentar bapak minta beli bensin, minta yo, beli rokok minta, adik minta yo, hanya harus ada kita punya itu gitu. Ya, itu kan apa, menaikkan wibawa, iya Pak, menaikkan wibawa. Kau di kantor juga kan ditraktir taruh itu, dibaca indak titi bagian ke orang rumah itu ada traktir kan. Ya baka mentraktir PT itu tidak ada kosong dompet doang ya, makanya ini hobi ditraktir taruh itu ya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Balik lagi ya, tapi ada juga sekali lagi suami istri yang terbuka Pak, tidak masalah. Jadi ketika kemudian suaminya minta, istrinya mendukung Pak. Untuk siabang ibu di kampung sedang perlu bana bara perlu dia dikirim, kok dapet orang rumah model tua. Kadang kan enggak lo model itu jawabnya. Ibu ke ibu taruh saya, bang, awak saya enggak cukup gitu. Itu yang barik laki-laki. Ya, ada suami yang paham deh. Kok adik nelpon yang sepeda motornya lah rusak kan, apalah agak payah lah. Wah, ya istri, kirim Pak. Berani kurang rodanya ada yang pernah nanti. Cuman kan ada cek-cek tak model itu jawabnya. Ya kan? Biasalah nyoba jalan kan pandai ya di abang tagok badannya macam. Itu tak lo jadi. Payah kan itu. Baik. Mudah-mudahan Bapak punya istri yang bisa dibawa untuk hal-hal yang baik. Kan itu. Kalau tidak balik terpaksa mengicu Pak. Ya. Ya artinya terpaksa suami memberi ibu dan adik-adiknya tanpa sepengetahuan ibu. Apakah dia berdosa? Pendapat ulama tidak, karena dia mengeluarkan hartanya dan tidak mengabaikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Itu karena istri pelit Pak. Boleh jadi ada suami-suami seperti itu Pak, ada. Tapi yang nafkah ibu tetap dipenuhinya, belanja ibu tetap dikasih, tapi dia tetap memberi kepada saudaranya, cuman tanpa pengetahuan istrinya. Baraka rugi ibu. Tak kicau dengan tarang kan itu. Kalau seandainya ibu izin, dapat pahala ibu kan. Tapi dia ibu payah dibawa untuk hal-hal model itu, akhirnya suami diam-diam jadinya. Ya sudahlah pipih mengalir dia Pak, tak kadin sana Pak, dan pahala tidak dapat 2 kali kan ibu. Ya, baik. Jadi lil mamluki tu'amuhu wa kiswatu. Jadi kalau kita punya asisten rumah tangga, kita juga punya kewajiban menafkahinya, baik dalam bentuk makanan ataupun dalam bentuk pakaian. Kemudian ada kalimat wala yukallifu minal amali illa ma yutiq. Jangan dibebani dia itu dengan beban yang melebihi kemampuannya, tidak boleh. Ya, kalau perlu kata ulama, ajak untuk komunikasi. Baalai tidak balik bana kerajunan ibu agi, kan gitu. Le tidak payah awak. Boleh itu harusnya kalau punya pembantu itu, Bu. Tanya dia, berapa kasih ini kalau ditanya itu Pak kan? Atau perlu ditambah gaji? Komunikasi harus itu. Ya, sehingga kita tidak zalim, sehingga tak zalim. Ya, jadi lil mamluki tu'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallifu minal amali illa ma yutiq. Jadi poin pertama itu berkaitan dengan nafkah untuk hamba sahaya. Untuk kalau sekarang tidak ada budak, ya, cuman ada yang punya pembantu yang disebut asisten rumah tangga. Tapi ini menarik ya, jangan membebani pekerjaan yang dia sendiri tidak sanggup. Ini poinnya banyak sebenarnya. Mohon maaf saya. Contoh di masjid itu perlu Pak ada komunikasi dengan orang yang tinggal di masjid. Ya kan, yang dapat seiko kerajo mudah dikobale tidak balik. Kok balik kira-kira ke dibagi atau le sanggup, kan atau ke dinaikan seketek itu bagus sebenarnya komunikasi. Komunikasi. Ya, kalau dengan orang-orang yang bekerja seperti kepada kita seperti itu dia mampu enggak kan itu keterbukaannya. Hadis 1170 ya. Kemudian di hadis 1171
ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaih? Qala an nut'imaha idza tami'ata wa taksuha idza tasaita. Jadi kalau berkaitan dengan nafkah kepada istri, ketika engkau makan, maka dia juga makan. Ketika engkau berpakaian, maka dia juga berpakaian. Ini standarnya. Engkau makan, maka dia makan. Ya. Engkau berpakaian, maka dia juga berpakaian. Ya. Kemudian hadis 1173, ini ada yang kita lewati satu. Karena di hadis 1172 itu surat Al-Baqarah ayat 233. Di hadis 1173, kafa bil mar'i isman ayyubayyi'a mayyakul. Cukuplah seseorang itu mendapatkan dosa untuk mengabaikan kewajibannya di dalam memberi nafkah. Dosanya. Apakah termasuk dosa kecil pendapat ulama, dosa besar? Karena itu berkaitan dengan kewajiban. Ya, berkaitan dengan kewajiban. Ya. Beda dengan istri. Istri kan tidak diwajibkan. Kalau suami diwajibkan. Ya, bukan masalah besar atau kecilnya, tapi berkaitan dengan mencari nafkah itu. Saya tidak tahu, kan ada juga istri yang mengizinkan suaminya untuk tidak bekerja. Cukup awak salah kerajo surang dah, daripada mencari pengasuh udah kasuh salah anak kau sudah ada juga. Ada juga Pak. Daripada mencari pengasuh anak aja, awak ke membayi juga. Atau dititip anak gadang lo ya. Kini udah kan tidak kerajo, kasuh saya nak baca kan. Biar awak kerajo. Ada juga mudah tu istri Pak. Lalu dah lalu ya. Tapi menurut sebagian ulama tidak tepat juga. Karena harga diri suami menjadi turun. Maaf saya. Soal harga diri suami jadi turun. Ya. Harusnya istri tetap memberi kepada suami peluang untuk bekerja sekecil apapun. Bahkan ada seorang istri, bapak ibu, dia dosen, suaminya resign, bukan resign, mungkin dikeluarkan ketika masa COVID. Lalu sulit mencari pekerjaan dengan usianya yang sudah tidak muda lagi. Apa yang dilakukan istrinya? Dikontrakkan kedai satu, ngagih mesin fotokopi. Yang penting kan nampak dia orang cari nafkah. Kok fotokopi Pak? Harga diri suami ada. Walaupun hasil dari fotokopi itu Pak alur sabara dibandingkan gaji istrinya tuh. Wadang gaji istri. Tapi harga diri suami itu. Karena sekali lagi sahabat Nabi bekerja manokuk batu, kasar tangannya. Apa kata Nabi? Ini tangan yang tidak akan disentuh api neraka. Itu hebatnya mencari nafkah. Bukan masalah besarnya nih. Bukan. Ya, tapi kan balik lagi itu kan kesepakatan juga Bapak Ibu. Memang kita tidak bisa juga menyalahkan, tidak. Kan balok menyalahkan. Ya pada satu sisi anak dititip kan berisiko juga Pak. Berisiko. Kemudian ya berat ya. Kadang-kadang kan ada rasa takut. Apalagi dengan berita-berita yang sampai gitu Pak, takut juga kadang-kadang. Maka akhirnya itulah pilihannya, suaminya yang menjaga anak-anaknya. Sehingga ada yang berpendapat demikian. Apakah itu bekerja? Iya. Ibu gaji suami ibu itu. Bapak digaji? Iyalah, ibu punya PT bekerja mah gaji. Tapi kan untuk awaknya berdosa. Iya. Maka artinya apa? Ketika dia menjaga anak-anak, berarti di situ ada usahanya sebenarnya mencari nafkah, kata sebagian ulama. Hitungannya apa? Coba anak itu dititip berapa? Sebulan contohnya 3 juta. Itulah nafkah yang diberikan suami ibu kepada ibu. Kau enggak? Dulu pulang berang-berang menjaga anak saya enggak beres, selesai. Oh, di lama rasa sudah kan dari pagi mengasuh anak sore pulang rumah kan berang laki lah. Iyalah ibu ya tak beres juga ngasuh anak dah beres. Kalau berserak sadarnya badan
Iya, itu jadinya betul. Tidak tahu berterima kasih namanya. Nah, jadi ke situ perginya. Kan memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang kedua itu masuk logika kita, Pak. Masuknya di situ. Kalau anak ini dititip ya 3 jutaan gitu kan, berarti ya 3 juta itulah nafkah suami kepada anak dan istri. Ya kan selama itu 3 juta kan. Tapi sebenarnya apa nafkah suami tadi dengan menjaga anak ibu yang sebenarnya anak dia juga, kan anak dia juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis selanjutnya, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas kan lebih baik daripada tangan di bawah. Wa yabda'u ahadukum bimay ya'ul, dimulai dari tanggungan. Seseorang berkata, seorang perempuan, at'imni au tallaqni, beri makan aku atau ceraikan aku. Kemudian ini di hadis 1177, wa an Sa'id fi rajuli la yajidu ma yunfiqu ala ahli, ada seorang laki-laki yang tidak menafkahi keluarganya atau istrinya. Qala yufarriqu bainahuma, pisahkan dia berdua. Jadi hadis ini pendapat ulama merupakan dalil bolehnya seorang istri meminta cerai kepada suaminya kalau suaminya tidak memberi nafkah. Nah, ini dalilnya. Tapi kan tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Kalau disigat taklid berapa bulan Ustaz? 6 bulan ya? 6. Ya. Kan ada tuh hitung-hitungannya. Ya. Tapi harusnya kata ulama, jadi artinya gini, kalau seseorang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, kan tidak mencium bau surga. Dia tidak akan mencium surga. Tapi kalau dia meminta cerai kepada suaminya dengan sebab suaminya tidak memberi nafkah, itu boleh. Tapi janganlah kata ulama dengan tidak memberi nafkah tadi, kadang-kadang bukan tidak, belum lah. Jangan kemudian mengambil jalan pintas bercerai. Karena apa? Cerai itu sesuatu yang boleh, tapi dibenci Allah. Abghadul halal ilallah, at-talaq kan? Sesuatu yang dibolehkan tapi dibenci Allah itu apa? Talak. Maka bersabarlah ibu-ibu. Boleh jadi pakailah harta ibu dulu kok ameh yang bisa dijual untuk makan, kan gitu Pak. Kan harus ada kebersamaan gitu ya. Indah asalkan tidak magi langsung minta, bukan begitu. Ya, keluarga itu kan suka duka. Makanya kan ada doa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu kan doa yang dibaca kalau kita menghadiri pernikahan seseorang. Tapi tidak apa mah doa ada ikut dong. Selamat ya. Lelaki bini ini ya. Itu biasanya. Harusnya ini yang dibaca nih. Jadi barakallahu laka wa baraka alaika apa? Semoga Allah memberkahi kalian baik suka maupun duka. Jadi bersabarlah ibu. Carilah jalan yang lain. Kalau perlu berhutang dulu. Besok kalau suami dape, maka suami yang akan melunasi. Ya, seperti itu. Ya. Sakit, senang kita hadapi bersama. Kan gitu ya, Bu ya. Oke, baik. Ya. Kemudian nih. Di hadis 2 lagi baru kita diskusi dan tanya jawab. Di hadis 1178, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, indi dinar." Aku punya 1 dinar. Qala anfiqhu ala nafsik. Beri nafkah kepada dirimu dulu. Qala indi akhar, ada yang lain, anfiqhu ala waladik. Maka berikanlah kemudian kepada ibumu, kepada anak-anakmu. Kemudian qala
balik, baru kemudian kepada istrimu, kemudian kepada siapa lagi? Pembantumu. Nah, jadi memang ada urutan-urutan ketika kita memberikan nafkah. Ya, ini di hadis 1178. Kemudian di hadis 1179 ini berkaitan dengan qultu ya Rasulullah, man abarru, kepada siapa saya berbuat baik? Ummuka. Kemudian ummuka, kemudian ummuka. Nah, ini berkaitan dengan ibu kan. Kemudian kepada siapa? Kepada bapakmu. Tapi ini penjelasannya berkaitan dengan keutamaan sepertinya. Tapi kalau berkaitan dengan nafkah sudah kita bahas di awal tadi, kepada siapa. Saya persingkat satu lagi. Di babul hadonah, bab pemeliharaan. Kalau di bab pemeliharaan ini, karena ada 3 hadis yang akan kita baca, cepat saja. Terjemahannya di hadis 1180, ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya seorang anak yang lahir dari kandunganku. Kemudian dia menetek denganku dan berpangku kepadaku. Tapi ayahnya mentalakku, berarti menceraikanku. Wa arada an yanzi'ahu minni, dia ingin mengambil anak itu dariku. Maka kata Rasulullah, anti ahadtum bihi malam tangkihi, engkau lebih berhak mengasuh anakmu selama engkau belum menikah. Nah, ini pemeliharaan. Jadi kalau suami istri bercerai, selama istri belum menikah, maka istri lebih berhak untuk merawat anak. Kalau sudah menikah bagaimana? Kalau suami dari istri itu reda, maka boleh lanjut. Tapi kalau tidak, sementara kita juga sudah punya istri, maka nanti saudara perempuan dari istri itu lebih berhak untuk memeliharanya. Kemudian di hadis 1181, kalau anak tersebut sudah pandai berusaha, di sini kan disebut dia mengambil air dari sumur dan bermanfaat bagiku. Ya. Maka apa yang dilakukan Nabi? Ya gulam, hada abuka wa hadi ummuk, faquf biyadi ayyuhuma syi'ta. Tapi kalau anak itu sudah pandai mencari, dia berusaha, maka Nabi mendudukkan antara ayah dan ibunya. Kepada siapa kamu ingin? Ya, maka dia pilih ibunya. Ya sudah, selesai. Kalau dia sudah bisa mencari, ya kan? Nah, nanti hakim yang akan memutuskan. Tapi kalau seandainya anak tadi memilih ibunya karena ibunya karena dia lebih memilih ibunya karena ibunya ini tidak pemberang, kalau tidak mengaji, kalau tidak kesuruh, tidak berang-berang. Kalau ayahnya itu pemberang mana? Tidak kesuruh berang, tidak sholat berang, tidak berang. Maka hakim boleh nanti merubah keputusannya, walaupun anak itu sudah memilih ibunya. Saya milih ibu saya. Apa alasannya? Kan ditanya tuh. Rupanya alasannya Pak, kalau di ibu itu bebas. Bisa ke mahkamah. Apanya bisa mengaji ke mengaji, sampai ke surau, apa bisa. Maka hakim bisa memutuskan anak itu kembali kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Nah, ini bab di pemeliharaan. Ya. Dan kalau seandainya seorang istri sudah bercerai dengan suaminya, maka tidak ada kewajiban nafkah dari suami kepada istri, tapi kepada anak tetap diberikan nafkah, kepada istri tidak. Ya, jadi ada hadis bahwa seorang istri dalam kondisi hamil, suaminya meninggal, tidak ada nafkah baginya. Maksudnya kalau dia meninggal, pendapat sebagian ulama, dia mendapat bagian dari warisan suaminya yang meninggal. Tapi ada sebagian berpendapat dia tetap mendapatkan nafkah nanti sampai anaknya lahir. Kalau anaknya lahir, maka baru tidak ada kewajiban menafkahi. Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi mayoritas berpendapat kalau sudah meninggal seorang suami, tidak ada lagi kewajiban menafkahi istri karena sebab kematiannya, warisan yang dapat lagi. Bagaimana dengan uang pensiun? Seorang istri, suaminya meninggal, suami kan ada pensiun, Pak. Apakah ini dimaknai bahwa orang yang sudah meninggal kemudian menafkahi istrinya terus dia pulang? Tapi kalau itu harta suami, maka boleh jadi kata ulama ada pembagian lain yang masuk dalam hak itu.
Karena kalau suami meninggal, ada yang masih mendapatkan warisan dari harta suami, termasuk ibunya dapat itu, ada pembagian warisannya nanti, ya kan? Ada pembagian warisannya. Ya kalau umpamanya istri tidak punya anak, berapa ibunya dapat, ada hitungannya Pak. Makanya pensiun tadi, apakah pensiun memang pemberian pemerintah kepada istri ketika suaminya meninggal, atau tetap punya suami, cuman istri yang mengambil? Nah, itu beda. Kalau ternyata itu harta suami, ya, karena dia sudah meninggal, tapi karena dia sudah bekerja, maka harta ini tetap ada, Pak. Tapi dia sudah meninggal. Sebagian berpendapat itu bisa masuk ke dalam harta warisan, sehingga nanti ada pembagiannya, yang tidak saja istri yang menikmati, tapi orang tua dari suami bisa dapat dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Itu kita bahas di pembahasan selanjutnya, insya Allah. Bulan depan kita coba membahas tentang faraid, ya, berbagi-bagi harta warisan ini, insya Allah. Saya pikir cukup. Ada pertanyaan, Bu? Pas ya? Mudah-mudahan bermanfaat ya di waktu kita ini. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.